Bertarung di segmen paling panas dan paling berdarah-darah, sekarang hadir new Mitsubishi X-Force HEV atau yang hybrid. Apa aja yang ditawarkan olehnya dan apa aja perbedaan dibandingkan dengan X-Force sebelumnya, kita ulas di video ini. Pastinya tentu dapur pacu udah berbeda dong dibandingkan dengan X-Force yang sebelumnya. Nah, wah kapnya padat banget, tentu udah dilapisin sama peredam. Dan sekarang mesinnya menggendong mesin 1600 cc atau tepatnya 1590 cc dengan kode mesin 4A92 yang menghasilkan tenaga sebesar 105 horsepower dengan torsi 134 Nm. Tapi output tersebut digabungkan dengan motor listriknya yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 114 horsepower dengan torsi sampai 255 Nm yang tentu impresif di putaran bawahnya karena dibantu oleh motor listrik. Jadi tenaganya pasti lebih gede dan konsumsi bahan bakarnya pasti jadi lebih irit. Oke, itu perbedaan paling utama di X-Force HEV ini. Sekarang kita bahas soal bagian eksterior apa aja yang berubah dibandingkan dengan X-Force Ultimate sebelumnya. Yang pertama adalah bagian grill, nggak cuma XX-nya polos doang, sekarang ditambah aksen-aksen di bagian ujungnya sini. Terus selanjut lagi tentu untuk perlampuan udah full LED, udah proyektor juga lampu utamanya, dan velgnya. Oke, emang ukurannya sama, profil bannya juga mirip, tapi velgnya desainnya berubah total. Dan kalau misalkan kalian perhatiin, velgnya itu sebenarnya 3-spoke loh. Nih ya, kalau misalkan gue maju ke depan sini, ini bukan cover, bukan dop velg, ini alloy. Langsung diketok tuh keras. Dan ini 3 palang, gede, nyambung. Ini salah satu 3 palang yang terbesar mungkin yang gue lihat ya di velg paling modern saat ini di X-Force. Oke, tentu bagian dari samping logo hybrid EV-nya mentereng banget, gede banget, seakan ingin menunjukkan kalau gue udah hybrid nih mesinnya. Warna two tone karena ini yang versi premium, jadi warnanya udah two tone secara standar. Oke, velg depan belakang sama, profilnya juga sama, disc brake belakang, dan bagian belakang tuh sekarang yang versi hybrid udah clear smoke lampunya. Ini jujur keren banget, apalagi kalau misalkan dipasangkan dengan warna silvernya, kayak keinget sama mobil konsepnya dia, Mitsubishi XFC konsep. Keren banget jujur kalau pakai warna silvernya. Oke, di belakang logo HEV-nya juga tetap tampil dengan gagah dan sebenarnya udah nggak ada perubahan apa-apa lagi di bagian belakang. Sen tentu masih permisi kalau yang di bagian belakang, kalau yang bagian depan permisi. Yang bagian belakang permisi karena ya masih kecil sennya. Oke, sekarang kita ngomongin bagian interiornya. Lalu perbedaan pada bagian interiornya tentu yang paling mencolok adalah panoramic roof-nya. Udah elektrik dan dia lebar banget sampai ke baris kedua tanpa adanya frame yang menghalangi panoramic roof kalian. Itu yang paling utama, dan tentu bagian dashboardnya udah berubah jadi nggak pakai bahan denim lagi tapi udah full kulit, baik di tipe yang Ultimate ataupun tipe yang HEV atau hybrid. Lanjut lagi, kalau yang di tipe hybrid, tuas transmisinya juga berubah dibandingkan dengan Ultimate. Yang kalau Ultimate terbaru ini masih sama-sama aja. Dan ada fitur Diamond Sense yang tersemat secara standar di trim hybrid, juga Ultimate. Dan bedanya lagi dibandingkan dengan varian Ultimate X-Force sebelumnya, di versi hybrid ini bagasinya udah nggak ada lagi ban cadangan atau ban serep. Karena kap depan udah penuh banget sama modul baterai dan segala macem. Jadi di bagian belakang ini diisi sama aki. Aki mobilnya ada di bagian belakang sini. Tapi kalau tipe yang Ultimate New X-Force ya, tampilan barunya itu tetap masih ada ban serepnya untuk bagian belakang. Kalau bagasi sih ya masih luas sih, masih lega banget. Dan electric power tailgate itu bisa didapatkan di premium package. Tuh, masih muat buat gua bisa main padel, Tuh. Lega. Oke, sekarang kita langsung nyobain si X-Force HEV ini di Bridgestone Proving Ground. Area tertutup, jadi agak merepresentasikan gimana rasanya berkendara di jalan raya Indonesia. Oke, pertama kita coba EV mode-nya dulu. Nah,
Tentu pastinya sesuai ciri khas mobil hybrid ya. Dia senyap pas EV mode dan nggak ada suara mesin sama sekali karena mesinnya totally inaktif. Bener-bener nggak nyala sama sekali. Kita berkendara di 20 km per jam masih pakai EV mode. Jadi kekedapan kabinnya tentu jadi lebih bagus kalau mesinnya tidak nyala. Ya, pelan-pelan aja karena nyobain EV mode ya alon-alon asal kelakon aja. Nah, jadi di EV mode ini tentu kita masih bisa merasakan deselerasinya juga. Walaupun kalau misalkan kalian mau merasakan deselerasi yang lebih nendang pengeremannya, itu bisa kalian rasakan di mode transmisi B. Oke, sekarang kita ke area bumpy road. Nah, merasakan aspal di dominasi jalanan Indonesia yang kayak begini emang. Dan tentunya bantingan dari X-Force HEV ini tetap ya. Tuh. Wah, zigzag nih. Stabil. Tentu ciri khasnya X-Force tidak dihilangkan di sini walaupun sudah dituning suspensinya. Jadi lebih nyaman sehingga reboundnya nggak terlalu cepat dibandingkan dengan X-Force Ultimate yang sebelumnya. Sehingga menghasilkan kabin yang lebih nyaman untuk segi bantingannya. Oke, sekarang kita balik lagi ke tengah. Perbedaan kontur jalan juga tidak terasa. Bener-bener stabil banget berkendara bersama Mitsubishi New X-Force HEV atau hybrid ini. Oke, ini 40 km per jam dulu ya, kita pelan-pelan aja beloknya. Tuh. Tahan. Di 35. Buntutnya tetap nurut pastinya, walaupun bodinya bongsor ya. Sekarang kita mau coba slalomnya dulu. Kita berhenti dulu. Sini. Nah, slalomnya kita di 40 km per jam. Oke, kita masuk ke kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Terarah dengan sangat baik. Bahkan bisa ditipisin dikit lagi di konnya. Sekarang kita ke mode charge atau mode yang fokus ke ngecas baterai dari X-Force Hybrid ini. Jadi kalau misalkan kita lihat grafis yang ada di sini nih ya, energy flow. Itu bisa kita lihat kalau di mode charging itu grafisnya bisa sampai 80% ketika kita melakukan deselerasi. Ini kurang kencang aja. Nah, kalau lebih kencang lagi bisa sampai 80%. Kalau kita nggak di mode charging itu cuma paling bisa di 60% aja. Kalau misalkan kita pindahin ya ke transmisi B, itu kita bisa dapat 100% mode charge. Jadi itulah fungsinya mode charge. Oke, sekarang kita pindah ke tarmac mode. Kita coba. Tarikan bawahnya lebih berasa. Dibantu motor listriknya juga. Sampai 90, 100, 110, udah mulai breaking point, 120 sebelum breaking point. Wow. Karena ini hybrid, putaran bawahnya pasti lebih nendang dibandingkan dengan versi Ultimate yang standar. Oke, jadi itu dia impresi singkat kita bersama dengan Mitsubishi New X-Force HEV atau hybrid. Dan kita dapat jarak tempuh sejauh 119,6 km ya dari perjalanan Jakarta Timur, Pulau Mas sampai ke Bridgestone Proving Ground ini. Didapatkan konsumsi bahan bakar emang cuma 16,1 km per liter. Mungkin kalian bakal komen, wah boros banget, wah hybrid kok boros banget segala macam. Tunggu dulu, karena kondisinya ini dipakai udah jalan-jalan, mesin nggak dimatiin sama sekali, dan udah dipakai ngelintas Bridgestone Proving Ground. Jadi udah dipakai buat kebut-kebutan juga. So, ini mungkin hasil yang paling boros yang bisa didapatkan oleh Mitsubishi X-Force HEV ini. Namun karena itu cuma dari speedometer aja, belum kita ukur full to full, mungkin bakal kita lakukan nanti setelah kita megang unit tesnya dari pihak Mitsubishi Indonesia. Akan kita lakukan tes full to full dan
akan kita tes di jalanan Indonesia di berbagai medan. Mungkin bakal kita tes berbagai mode berkendaranya yang makin banyak. Jadi dari 4 mode berkendara ditambah 3 mode berkendara, ada EV, ada charge mode, ada tarmac mode dari turunan Destinator bakal kita coba. Dan mungkin ini catatan juga buat Mitsubishi Indonesia karena udah bagus. Jadi karakter development-nya udah keren banget. Dia menutupi kekurangan di torsi bawahnya yang dulu terasa boyo, sekarang ditutupi oleh motor listriknya yang terasa nendang. Itu udah ditutupin, tapi secara suspensinya emang udah diritun ulang. Jadi rebound suspensinya dia udah nggak terlalu cepat lagi, sehingga suspensi emang main. Travelnya juga masih jauh, tapi tetap rasanya mental-mentul ketika melewati polisi tidur kita hajar, jalanan yang rusak juga. Tadi bebatuan kita cobain, masih terasa mental-mentul. Mungkin emang X-Force ini untuk mengincar kerigiditan cara menyetirnya biar akurat. Jadi dengan bodi yang bongsor, X-Force ini masih bisa akurat di setirnya. Beloknya masih bisa tajam dengan membawa bodi dan bobot sebongsor ini. Itu dia impresi singkat kita bersama dengan Mitsubishi New X-Force Hybrid ini. Jika kalian suka dengan konten ini, klik like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!